Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pagi hari ini, perkenalkan terlebih dahulu, saya moderator untuk sesi 2, Profesor Dr. Agus Yuda Hermoko. Eh, saya akan memandu sesi PKPA pada pagi hari ini. Silakan, Prof. Ya, baik, saudara. Sekarang kita masuk. Saya duduk, nanti saya jalan lagi. Ya. Oke, nah, tadi saya sudah minta Anda buka di pasal 1865. Ya, ada dua versi terjemahan, terutama pada kata yang satu ya mengaku ya pengakuan, yang satu mendalilkan. Catat baik-baik. Anda boleh challenge saya. Saya ini orang yang sering kali bagi yang belum pernah tahu saya itu kesannya antagonis ya. Dan memang harus antagonis. Ngadepi orang Indonesia itu tempeleng gebrak, baru dia tunduk pada aturan main, tapi bukan Anda. Ya, layman, ya kan? Siapa yang pernah ke Singapura misalnya kan paling dekat Singapura kan. Di Singapura itu atau Anda yang mungkin pernah ke luar negeri tempat lain ya, itu hampir tidak ada polisi yang tampak, nggak ada. Tapi orang nyebrang aja selalu di zebra cross. Nggak asal jalan dia cari zebra cross nyebrang ya kan. Tapi begitu pulang di Indonesia, zebra cross malah dihindari, pagar malah dilompati. Karena kalau di sini zebra cross itu area suci, jangan diinjak gitu. Ya, ya. Nah, saudara, saya punya teori perspektif persepsi opini. Perspektif Anda, sudut pandang seperti Mas Edo melihat Mbak Yuni tadi kan, dari belakang. Saya melihat dari depan. Dari depan, ya belakang ya. Misalnya perempuan itu sudah kulitnya hitam, panuen lagi. Yang muncul pasti caci maki kan? Karena dia melihat dari perspektif belakang. Saya dari depan melihat kecantikan, keindahan, saya memuji dia. Orang akhirnya berantem kan? Klaim kebenaran masing-masing itu di Indonesia sekarang. Lah Anda ini kan ahli hukum. Hukum itu the first ya rule-nya adalah benar. Maka orang hukum selalu bicara kebenaran. Teori saya metode kebenaran tentang pengujian. Ya, jadi hukum itu kelas-kelas seperti ini mestinya kuliah Anda menguji kebenaran hukum. Tapi banyak yang saya lihat, saudara saya wakil ketua Asosiasi Pengajar Hukum Pertahanan Indonesia. Saya sering memberikan materi bukan pada mahasiswa, pada para dosen, khususnya materi hukum perdata, materi hukum kontrak. Ya, masih banyak yang error. Nanti kita pembuktian kan di sini. Dalil saya hakikat hukum itu benar, tapi kelas-kelas hukum termasuk ini miskin pembuktian. Anda nggak percaya? Challenge saya, kita diskusi fair gitu loh. Jika keluar dari ruang ini tutup mulutmu rapat-rapat karena kamu udah dapat dari sini. Energimu simpan nanti pada waktunya keluarkan ketika berargumentasi. Jangan malah diumbar. Karena mengumbar kata pasti kebohongan yang keluar. Apalagi kalau itu mulut perempuan, tapi bukan di sini, perempuan yang di luar sana. Nah, di sini nggak ada. Kalaupun ada paling cuma satu, ya kan? Kalau nggak satu paling ya cuma dua. Kalau nggak dua ya paling cuma tiga ya. Ya, jangan ngaku sendiri. Ya, ya, saudara gini. Jadi, percaya sama saya brainstorming kita. Ya, brainstorming kita.
Perhatikan, saya ajarin ngaji kitab. Mulai dari 1865 itu sebagai test case. Ya. Itu teman-teman yang dari cover. Mengaji. Kata dasarnya apa? Kaji. Ya kan, kaji. Kaji itu kalau cari padanan kata di bahasa Inggris itu analisis. Jadi mengaji berarti to analyze. Apa hasil dari analisis? Kata kunci, keyword. Mbak, Mbak siapa tadi? Mbak Ayu ya? Ini Mbak siapa namanya? Mbak Yuni. Keliru Ayu, karena kemarin Ayu di Jogja itu Ayu, Ayu, Ayu. Ayu. Nama lengkapnya siapa Mbak? Yuniar Ilmi, ilmu kan? Ilmi itu ilmu kan? Ya. Panggilanmu siapa Mbak? Yuni. Nah, coba sekian panggilannya Yuni. Nama lengkapnya lengkap. Oh, panjang kan panggilannya? Angga. Ya kan? Begitu ngomong Angga dia yang berdiri kan, bukan Yuni kan? Tiap pasal yang kamu baca punya nama. Sama tiap peserta di sini masing-masing punya nama. Tapi berapa banyak kelas mengajarkan bahwa 1865 yang kamu baca itu punya nama. Ya, punya nama. Oke, saya pakai versinya seperti ya. Jadi siapa yang mendalilkan kan? Ya. Kemudian meneguhkan satu hak, ya kan? Membantah dalil orang lain. Kalau cara Anda membaca itu dengan intonasi, dengan tartil, maka setiap bacaan yang kamu baca itu ada kata kunci, keywords. Nah, yang dicari oleh lawyer dalam legal argumentation ini kata-kata kuncinya. Nah, kalau kamu rombongan, kamu bawa ya buat apa? Nggak bawa rombongan. Ya. Itu tiga tadi, mendalilkan, meneguhkan, membantah itu berarti satu kata saja dalam bahasa ngomong. Ya, dalil yang ngomong kan, bantah yang ngomong kan. Ini Mbak siapa namanya? Mbak Rahma misalnya. Ya, ini saya rebutan sama Mas Kevin ya. Rahma itu milikku, terus dia bantah. Bukan itu milikku kan ngomong kabeh kan. Ya, tapi the last word adalah siapapun yang ngomong wajib membuk. Jadi kata kuncinya sudah cuma dua. Kalau kamu ngomong buktikan. Paham? Nah ya. Jadi 1865 itu rumusnya ngomong buktikan. Kamu ke pengadilan ngapain? Gak ngomong tapi nggak bukti gitu loh. Yang sudah pernah magang ikut, ya kan? Kamu tanya nanti yang ngisi narasumber kan lawyer semua nanti. Ketika dia ke pengadilan ngomong pasti backup bukti. Oke ya? Udah? Ketemu ya? Sekarang saya balik logikanya. Tak buktikan bahwa studi hukum ini bagus. Nek kue gak duwe bukti, jadi ngomong buktikan. Kalau tidak punya bukti, satu kata. Pasal ini justru ngomong diam. Jadi aneh lawyer ngecer yang gone dalan-dalan ngomong wirawiri kayak wong wiridan ini wiridan apa? Wiridan itu yang dalan-dalan jenis wirawiri kayak wong edan. Wiridan ya kontemplasi neng sing kuoso kan. Paham? Ini nanti mas dua-duanya yang dari Kava. Saya yakin ada itu hadis Rasul, silent is gold. Diam itu mas kan gitu. Saya kutip banyak, saya simpan begitu. Diam itu mas. Tapi jangan lupa yang diam ini adalah ahli hukum. Diamnya ahli hukum, diamnya lawyer, diamnya orang yang berpikir. Ya. Ketika dia berpikir kontemplasi, dia menyiapkan legal reasoning,
and legal argumentation. And then final goal is legal opininya bermakna. Simpan itu. Ya, simpan energimu. Jadi 1865 70%-nya diam. Mengapa? Kamu harus membuktikan untuk semua ucapanmu. Ya, tak beritahu ilmunya. Saya kan tidak bohong. Semakin banyak kamu berbicara, semakin banyak lubang kamu. Maka berbicara itu taktis. Ya kan? Karena semua lafal itu ada dalilnya. Semua kata itu ada dasar hukumnya. Makanya kenapa saya challenge mbak-mbak itu, kamu mau dibayar murah atau mahal? Kamu terbawa dengan kata-kata mahal, kata-kata bayaran. Karena kamu merefer di media ada orang pakai jarinya itu cincin, naiknya itu kereta api, bukan hanya limosin. Ya, kan lawyer itu kan padanannya Alphard, ya, mobil. Sekarang gantian, limosin itu kan paling panjang ya. Gowo sepur nek perlu ya, dowo malah. Untuk apa itu semua? Be yourself. Be yourself. Saya di UNER, duk saya paling tinggi sudah. Lebih dulu, saya pangkat saya mentok itu bapak dulu. Datang ke sini yang gue tas deh, budal dia melaku deh. Ya, saya nyontoh Muhammad Ali. Bodyguardmu siapa yang di sana itu? Mengapa? Karena kau sudah ngomong Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata selesai. Tapi itu saya, Anda nggak usah nyontoh saya. Tapi yang harus Anda online adalah be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Kalaupun kamu cari role model, boleh. Boleh dan itu bagus. Tapi cari yang sidik, amanah, tablek, patona. Mengapa? Karena kamu nanti menjadi orang yang mewakili urusan orang lain. Pernah mendengar kata ini? Mestinya pelatihan-pelatihan seperti ini ditanamkan value dulu, nilai dulu. Ya, orang yang mau belajar pinter, adab dulu baru ilmu. Ilmu apa sih? Saya ini loh sudah profesor, doktor, kalkulator, bocor segala macam tempel. Apa artinya? Di Indonesia itu malah orang nggak perlu pun cari profesor. Tapi nggak tahu ngajar, nggak tahu nulis, nggak tahu buat jurnal. Pamer ngarong idur profesor, profesor apa? Satu aja kata tak tanya apa tiga jawab. Nggak percaya siap no forum kan gitu aja kan? Gentle itu. Nah bagi teman-teman saya ingatkan. Jadi contoh itu tadi, Anda baca 1865. Di atas itu bab 4 kan judulnya, tentang pembuktian dan daluarsa. Van Bowijs and Fourier. Mengapa butuh alat bukti? Karena untuk menguatkan dalil-dalil, menguatkan omongan-omonganmu, menguatkan bantahan-bantahanmu. Karena kamu di pengadilan nanti mendalil, menguatkan dalilmu dan membantah dalil orang lain. Di situ pertarungan argumentasi. Ya. Dan bagi orang hukum, loh mas rumus itu tempelin tulisan sing apik, ya jaluk tolong tukang nulis sing apik lho, tempelin nggone itu pintu atas itu. Kan mlebu metu delok iku ae kon. Cek gak delok tanggomu itu loh. Ya, paham? Enggak percaya. Anda saya ajari. Tahu filosofi paku? Siapa yang motor atau mobilnya sering kena paku? Pernah kena paku? Pasti di antara Anda pernah. Ini tadi katanya kena paku toh? Ya, bocor, kena paku kan? Pengen nggak kena paku lagi? Pengen nggak kena paku lagi? Selamanya sampai kiamat tak ajari. Jadi ajari semua boleh praktekkan. Demi Allah ini bukan klinik. Kalau sudah pakai demi Allah kan berarti nggak bohong. Ya. Kalau itu tadi pakunya di mana? Enggak, sekarang di mana pakunya? Sekarang di mana?
di sana, di tukang itu nanti akan disebar lagi. Mestinya kamu bawa, Mbak. Ya, lain kali kalau kena ya, minta pakunya. Yang lain praktekkan. Setelah itu, yang lebih bagus biasanya malam Jumat. Boleh malam Jumat lagi atau Kliwon. Nanti di atas jam 12 malam, sebelumnya kamu beli bunga. Boleh bunga setaman atau bunga melati, cuci bersih, ya, sediakan kain putih. Kok ketawa, ini bener kok. Nanti bungkus itu, ya, cuci dari bungkus. Setelah di atas jam 12 malam, setelah bungkus, kamu letakkan tepat di tengah atas pintu. Oke, demi Allah. Lagi-lagi demi Allah. Karena saya sering sumpah, terus akhirnya disumpahin itu. Demi Allah saya bersumpah. Selamanya tidak akan pernah kena paku. Kalau kena lagi, datang ke saya tak kasih 1 juta. Catat itu. Ini di sini ada meterai 1.000, apa 10.000. Ya, ya selalu sedia meterai. Ya, loh, Anda kok melihat saya dengan ragu-ragu? Bener ini. Selamanya nggak akan pernah kena paku. Kalaupun kena, pasti bukan paku yang kamu gantung di situ, paku yang lain itu. Apa maksudnya? Satu masalah kamu selesaikan, kamu highlight, tidak akan kena masalah itu lagi. Ya, dan di situ proses. Ini filosofi paku. Percaya saudara, kita semua nanti akan menghadapi banyak paku kan? Maka satu paku selesaikan. Itu kalau doanya teman-teman, ya kalau bacaan, itu semua alam nasroh lah. Ya kan? Kan dari satu tingkat ke tingkat yang lain itu. Kamu ditinggikan derajatmu karena alam nasroh itu kan. Anda mestinya bersyukur, yo PKPA, yo tausiah, yo macam-macam dilebokno kabeh ya. Oke, clear ya? Cara baca seringkali nggak diajarkan. Padahal di level Anda tidak bicara teks, tapi memaknai apa yang ada di balik teks. Berarti konteksnya. Behind text, what? Behind text. Ya, itu justru yang menjadi penting. Udah clear ya? Sekarang, saudara nanti jadi advokat toh? Yang sudah dibaca ada di pasal 1 angka 1. Pahami betul itu. Ya. Berarti apa yang diberikan oleh seorang advokat Mbak Iwan dibaca ulang, Mbak? Agak keras Mbak Iwan. Ya. Itu kalau cara baca itu tadi, itu kan kalimat begini kan? Nah, nanti Anda buat sendiri. Saya mulai S1, Mbak. Itu jarang nulis. Yang saya buat adalah flowchart. Ya, kotak-kotak itu. Begitu ngomong advokat, ya advokat, Anda sebut tadi, langsung aja dibuat itemnya. Ya, unsur-unsurnya. Advokat adalah orang, orang pribadi. Ya, dia adalah profesi. Ya kan? Profesi advokat. Berarti dia seorang profesional. Tahu nggak layer profesional? 3. 1, knowledge. 2, skill. 3, etik, morality. 3 ini. Jadi menjadi aneh kalau Anda menjadi tergiur dengan yang di media sosial itu, teriak-teriak pakai segala macam dengan segala atribut. Ukur aja dengan definisi ini sudah lewat, gitu loh. Ya, Mbak. Jadi Anda jangan merefer pada gambar-gambar yang tidak sesuai dengan identifikasi itu. Profesional itu, Mas, 1, knowledge. Ini adalah bagian dari bagaimana Anda memperkaya knowledge. Makanya tadi saya katakan,
Bagaimana ngomong ahli hukum, bagaimana ngomong lawyer, tapi nggak punya literasi. Jadi lucu kan? Lawyer, advokat, nggak punya kitab, nggak punya buku, tapi celana dalamnya numpuk koleksi. Saya sering kali bergurau dengan mahasiswa saya, masa di kampus-kampus lain ini menjadi literatur rujukan, asas proporsionalitas. Jadi kamu di mazhab saya, di kampus saya, kamu mah nggak punya, kamu itu anak sopo. Ya, akhirnya nggak bisa defense. Oke ya, Mbak, nggak usah koleksi celana dalam. Yang kamu perlu koleksi adalah kitab. Baik itu kitab dalam bentuk paper based maupun kitab yang paperless. Baik yang book konvensional maupun yang e-book. Apa sih sulitnya? If you want to be a winner, only one step forward. Kau pengen juara di antara yang lain, satu langkah saja di depan kamu sudah juara. Bahkan sprinter itu hidungnya lebih dulu dia medali emas. Iya kan? Kenapa kamu berikan pada orang yang nggak jelas? Tuh, oke. Skill. Kapan kamu bisa skill? Ya, Mas Angga bisa naik sepeda. Tahu-tahu naik sepeda. Bisa, tahu-tahu bisa naik sepeda. Belajar kan? Masih ingat waktu belajar jalan? Nggak ingat kan? Saya ingat anak saya ya. Tiba-tiba dia kan jatuh bangun. Ya, dia merangkak pegang banget bisa kan? Nggak pernah ada yang tahu-tahu. Pengen tahu-tahu? Jadilah anaknya presiden. Tahu-tahu dadi opo dadi. Itu di Konoha. Di Konoha, bukan di sini loh. Saya ngomong di Konoha loh ya. Tahu Konoha? Apa maknanya? Nah, nggak tahu. Konoha itu Kingdom of Nepotism, Oligarchy, and Hidden Agenda. Ini saya ngomong ilmu loh ya. Saya nggak punya kepentingan. Kepentingan saya generasi muda ambil ini momentummu. Jangan kamu serahkan pada orang yang bertanggung jawab. Apa artinya Anda di kampus-kampus pergerakan kalau Anda tidak mampu bergerak? Oke, yang terakhir tadi dari 3 layer profesional, etik, morality. Makanya ketika ngomong officium nobile, ada kewajiban kamu untuk pro bono. Pro bono, kalau negara namanya pro deo. Hakikatnya apa? Jadilah tangan-tangan penyelamat. Tebarkan kasih sayang di muka bumi. Meskipun langit akan runtuh. Fiat justitia. Ruat sure. Ya, mestinya itu dibangun filosofi seperti itu. Nah, sekarang tahu nggak core bisnis Anda dari definisi tadi apa? Dari definisi yang dibaca Mbak Yon, pasal 1, angka 1 Undang-Undang Advokat. Kalau begitu core bisnis advokat adalah ya, ya, memberikan jasa hukum. Ya, bukan jualan apem, bukan jual sosis. Ben podo gitu loh ya, sitok dodol apem, sisok dodol sosis. Nggak tersinggung kan? Ya mestinya malah terima kasih gitu ya. Diingeti. Saya orang tua ngingetin Anda. Supaya Anda harus tahu sampai kapanpun profesionalisme yang akan menang. Bukan makelar. Ya, pada waktunya profesionalisme yang menang. Sokrates mati minum racun, masuk surga apa neraka?
Sokrates mati minum racun, masuk surga apa neraka? Suwe ini jawabnya. Ya, neraka. Karena wingi waktu Jumatan kau bae matian ada dua, husnul khotimah sama suul khotimah. Gini mati neoplosan mesti neraka. Iya kan itu? Itu di mana kemarin Probolinggo Mas? Tadi saya baca itu. Habis tahlilan malamnya itu oplosan. Ada 6 orang mati dua. Saya doakan mati semuanya gitu loh. Ya, biar nggak terlalu repot kita ya ngurusi ini makan siang gratis gitu loh ya, biar nggak kita repot. Teman-teman gini, ya, satu berita yang disebar di media sosial jarang difilter oleh orang-orang awam. Yang saya heran, yang ini ahli hukum kok juga nggak memfilter kan? Padahal mendengar kata Sokrates, kamu harus tanya, Sokrates ini nabi. Sokrates punya teori three step, triple test teori, yang dengan teori itu memfilter tentang kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan. Maka kamu harus curiga, kok bisa Sokrates mati minum racun? Wong dia itu selalu siar amar ma'ruf nahi mungkar. Mana ada, ya pakai bahasa yang lain lah ya. Artinya dia adalah mengajarkan tentang virtue, kebijakan. Yang dalam bahasa kita amar ma'ruf nahi mungkar. Memang dia minum racun, namanya racunnya racun hemlock. Tapi kamu orang yang diajari lawyer-lawyer ini dengan scientific identification. 5W 1H. Kenapa kamu tidak menggunakan W itu? What? Why? What? Why-nya itu kamu pengen jadi lawyer yang hebat, bermain di W1, W2. Apa W1, W2? What and why? What and why kamu ketemu, baru kamu ngomong who, kamu ngomong when, kalau ngomong tempus, where, kalau kamu ngomong locus, dan seterusnya. Kau pasti bayangan, ini koyok wong ini koyok ini, gak koyok isi koyok ini. Ya, nah, Dara, tak tunjukkan sekarang. Ya, tunjukkan. Core bisnismu itu services, jasa. Tak tunjukkan lagi, biar ngerti kamu kata kunci jasa. Berarti ada pemberi jasa, ada pengguna jasa. Dah? Siapa pemberi jasa? Advokat kan? Siapa advokat? Kamu. Siapa penerima jasa? Siapa pengguna jasa? Klien. Terus hubunganmu itu apa? Makanya kamu ditanya kan, ngapain kamu di persidangan ini? Kamu siapa? Kan gitu. Kan gitu. Iya lah. Tahu maksudnya ini? Ya. Itu berarti apa? Menunjukkan kamu punya legal standing. What is the meaning legal standing? Stand. Kau berdiri, kokoh, tegak. Dan yang menegakkan standmu itu legal. Ini kalau kamu pengen dapat ya model-model begini, jangan ngaji. Ngaji nih kono kok ya. Bareng aku mesti teko. Tapi cok arep-arep aku neng gue ngarep Mas. Aku mesti golek gonsing peteng delik mergo izin. Apa izin? Kayak sok ngaji. Iso yang ngrungokno tok. Ya, ya, almarhum. Di antara semua jamaah ini saya sendiri yang nggak bisa ngaji. Mboten napa-napa, Bro. Wong ngrungokno ae entuk pahala, alhamdulillah wis pokoke entuk pahala ya. Perkara dikek paring buri nggak masalah ya. Oke? Berarti ada kan legal standing. Saya tanya legal standing yang kamu sebut surat puasa hakikatnya apa? Katakan lagi, jawab. Ini pentingnya Anda bayar mahal, kita buka diskusi gitu ya. Jangan sia-siakan waktu itu. Saya tanya, hakikat surat puasa itu apa sih? Balik lagi. Ya, Mas Angga. Oke. Itu common sense namanya ya.
Ingat tadi 1865? Who says something, he must prove it. Kamu ngomong, buktikan. Orang hukum ngomong, buktinya tidak ada lain dan tidak bukan adalah dasar hukum. Biasakan itu. Meskipun di media sosial dasarnya teriak-teriak semua. Nggak perlu, bagi saya nggak ingin kamu berargumentum et populum. Tahu argumentum et populum? Argumentum itu argumentasi. Dalilmu itu. Populum tahu? Populasi. Berarti berargumentasi hanya karena jumlahmu banyak. Hanya karena jumlahmu banyak, kamu merasa paling teko nangani rumah sakit jiwa. Ini ngomong gendeng kabeh sing akeh. Iya kan? Bahkan mereka yang beragama Islam paham betul ketika Rasul musiar kaum kafir Quraisy. Sing bener siji, iya kan? Nyampaikan sing nggak bener 10.000. Ada kan itu pemilu di sini, pasti sing 10.000 sing bener. Duh, kamu tak ajari, katanya pengen belajar hukum. Belajar hukum itu tidak bermain margin error, tapi zero error. Sniper. Menegasikan error, maka zero error. Lagi-lagi saya katakan, kamu jangan merefer pada fakta-fakta itu. Fakta itu bubble. Tahu bubble? Buih itu loh. Nah, ini mulai. Fakta itu fata morgana. Tahu fata morgana? Sepertinya ada, padahal tidak ada apa-apa. Clear. Ya. Nah, sekarang apa dasar hukum hubunganmu dengan klien? Mas David? Pasal 1792 sampai 17? Benar? Yang lain kalau saya tanya pasti nggak bisa jawab karena nggak buka. Bukaan kitab, cek kebenaran dia. Karena dia lagi ngomong. Dia lagi buktikan itu, kamu cross check, bener nggak yang diomong. Tadi kan saya udah buktikan, telinga saya bisa mendengar kesalahan-kesalahan itu. Bukan sakti, biasa dengar. Dan yang saya dengarkan bukan bisik-bisik tetangga, ya kan? Yang saya dengarkan adalah kalam-kalam yang benar. Benar? Nah, bingung kan? Saya katakan, kurang benar mah. Loh, kamu ngomong pemberian kuasa, ya kan? Itu di bab 16 kan? Iya kan? Nah, bab 16. Itu 1792 sampai 1819. Cek kena ya, aku nggak perlu buka-buka. Aku wong sakti kok. Iya, iya kan 1819 kan? Iya. Oke, ya. Baru ketika saya tanya, apa pemberian kuasa? Jawab dulu dasar hukumnya. Nah, tak beritahu ya. Bicara saya ngajari. Begitu kamu ditanya ini, langsung tunjuk pasalnya. Menurut pasal ini, orang speechless semua. Gak akan challenge kamu. Iya. Karena begitu kamu arahkan 1792, dia buka juga kitab 1792. Dia nggak akan pakai kitab yang lain. Cara baik-baik. Kamu tak ajari juga. Coba ngomong di sini lah ya. Jadi saya ditanya, saya tahu. Oh, mohon maaf ya mas, zaman saya dulu. Kan saya diminta salah satu pihak kan ngomong kan. Yang ini nanya saya. Tak jawab dengan, saya tahu dia nanti akan bertanya, ini saya udah tahu, saya publik. Tak jawab gini, dia nanti pasti akan tanya itu, tak giring terus. Tanpa sadar dia tak giring dengan jawaban saya, dia nanti akan bertanya terus betul. 3 pertanyaan nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Oke, sekarang 1792 baca. Oke, jadi
Kuasamu perjanjian bukan? Janji. Jadi hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Pemberi itu dia klien bukan? Kan? Kamu itu lawyer, tunduk pada aturan main itu. Saya tanya, ada kontrak enggak? Bingung. Yang ada surat kuasa, Pak. Ya, aku jenenge kontrak. Kayak gitu kan. Kenapa dia sulit jawab? Karena nggak tahu dasar hukumnya. Nah, mumpung saya ngomong challenge saya. Kesempatan. Kesempatan. Ada challenge itu artinya diskusi gitu loh. Ya, diskusi. Jangan biarkan keraguanmu memendam. Kasih tahu ilmunya. Ya. Ketika yang datang itu bismillahnya menyampaikan kebenaran, maka keraguanmu menutup mata hatimu dan pikiran dari kebenaran. Ya. Pemberian kuasa adalah perjanjian dengan mana seseorang kan memberikan kekuasaan kepada orang untuk atas nama ya yang menerimanya untuk atas namanya kan gitu kan menyelenggarakan satu ya kan satu sekarang perhatikan ada kata yang menerima untuk atas namanya oke ya paham ada dua katanya kan sama nggak maknanya atau saya balik nya yang pertama maksudnya apa nya yang kedua maksudnya apa yang terakhir untuk membuktikan bahwa ngaji kitab itu penting nggak sekedar ditunjukkan pasalnya nggak pernah dibaca apalagi dimaknai ini saya buktikan untuk legal standing untuk aktivitas awal kamu ketika melakukan sesuatu tuh yang menerimanya apa maksudnya di sini ya yang di sini maksudnya kan yang menerimanya kan gitu ya dalam bahasa Indonesia-nya itu adalah kata dalam bahasa Indonesia-nya adalah kata kata tadi ada itu tadi kata kata ganti oke yang menerimanya nya itu kata ganti kan untuk atas namanya nya kata ganti kan pertanyaannya nya yang pertama dengan nya yang kedua apakah sama maknanya beda kan sepakat saya beda second step apa perbedaannya nya yang pertama maknanya kata ganti apa penerima kuasa berarti kata ganti orang betul nih pegang dia menerima ya kan yang diterima apa air kan berarti ini kata ganti apa enggak menerimanya tadi kata ganti orang atau benda enggak kata ganti objek ya untuk ada namanya kata ganti orang ya kan untuk dan atas nama saya dia mewakili saya katanya aja ribetnya setengah mati ya kan baru satu pasal itu belum saya kembangkan lagi pasal itu saya bisa kembangkan lagi tapi karena ini kan waktunya start ya jadi lawyer adalah orang yang mewakili orang lain kan kalau begitu lawyer adalah orang yang ya berarti kita satu pasal kan satu pasal itu pun baru dasar itu orang yang
Orang yang kurang kerjaan, repot aja. Tahu kenapa kurang kerjaan? Karena ngurusi urusan orang lain. Tapi beda gitu, Jok. Hanya lawyer yang bisa ngurusi urusan orang lain. Mengapa? Karena dia tadi pasal 1 angka 1 tadi. Ya kan? Profesional kan? Hanya orang yang profesional yang bisa melakukan itu. Pernah diurai itu? Tidak pernah sampai kiamat, tidak pernah itu kan? Iya kan? Udahlah, nggak usah jawab. Saya tahu kok. Ya, saya tahu. Dari itu nanti Anda start. Jadi, saudara, tanpa harus ada selembar surat, boleh nggak kamu menjadi kuasa? Tanpa selembar surat, boleh nggak kamu jadi kuasa? Ya, kamu baca 1793. Baca. Terus lanjutkan lagi. Lisan bisa kan? Ya, ya Mbak. Oh iya, boleh. Berani nggak Mbak? Berani? Oh, enggak, tapi kita anterin gitu ya. Ya kan? Itu loh. Yang kamu baca dasar hukum bukan? Tapi pertanyaannya, kalau kamu ke pengadilan, boleh nggak lisan? Boleh. Balik lagi kan? Jadi, ada yang boleh itu. Tapi ada yang lebih spesifik. Kapan bisa lisan? Kapan bisa? Kapan harus dengan akta otentik bahkan? Ya kan? Itu Anda udah tahu nanti. Ya, di lokermu itu kamu sudah siapin gitu loh. Percaya nggak? Ilmu yang luar biasa itu dari konsep abstrak sampai ke yang paling operasional. Kalau enggak nanti ya sudah, salah terus. Oke, jadi aktivitas Anda itu based on contract, based on perjanjian, ya. Ya. Karena legal standingmu aja tentang perjanjian, maka materi kita tentang analisa perancangan kontrak, analisa perjanjian, penting nggak? Ya penting. Oh kamu itu loh beraktivitas karena perjanjian. Pikirmu kan cuma karena pembunuhan segala macam kasus pidana itu aja. Dan untuk melangkah di itu konstruksi perdataan. Perkara kasusmu kasus pidana, kasus perdata, kasus itu case by case kan. Tapi legal standing adalah penting. Sekarang masuk materi kita, perancangan kontrak. Sudah pernah buat kontrak? Kalau saya tanya, sudah pernah buat kontrak? Nah, ya, waktu kuliah, kan gitu kan? Mbak, Mbak, ya, ya, Mbak Rahma, pernah buat kontrak? Kan ya, yang untuk dicoba waktu kuliah juga. Oke ya, udah ya, mewakili kan ini, sisi kanan, sisi kiri. Buka 13-13. Mas David baca. Di situ kan perjanjian kan? Ada juga yang persetujuan nggak? Ada yang persetujuan kan? Ya, supaya kamu nggak bingung dinaikkan. Di atasnya itu bab 2. Itu, di atas bab 2 kan? Judulnya perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Ada juga yang ngomong kontrak atau persetujuan. Kita nggak. Karena saya punya banyak kitabnya. Jadi saya tahu udahlah. Ya. Sekarang saya tanya.
kontrak dengan perjanjian, sama apa beda? Beda kan? Ada kamu diajari seperti itu oleh guru-gurumu. Nah, challenge saja sudah sekalian. Oke, jelaskan apa bedanya. Kalau kontrak tertulis kan, kalau kontrak ada hubungan hukum, kalau perjanjian tidak ada hubungan hukum. Ya, oke. Yang lain, ya, tak beritahu. Yang kau baca bab 2 tadi, perikatan, perikatan yang dilahirkan, yang bersumber dari kontrak atau perjanjian. Di situ ada kontrak atau persetujuan. Berantem lagi. Mengapa berantem? Karena kamu taunya cuma teks terjemahan. Padahal teks terjemahan tidak boleh dibuka. Teks aslinya bahasa Belanda. Kontrak of overeenkomst. Kontrak tetap diterjemahkan kontrak. Tapi begitu overeenkomst, ada yang ngomong perjanjian, ada yang ngomong persetujuan. Water, air, aqua. Ya, sama. Mas, tak beritahu semua ya. Ada literatur, ada dosen yang ngajari kalau kontrak tertulis, kalau perjanjian lebih luas. Itu yang tak tunjukkan ke kamu itu dasar hukum semua. Mosok saya bohong, itu dasar hukum. Iya kan? Lebih kuat mana omongan dengan dasar hukum? Yaitu yang benar. Tak tunjukkan bahwa kontrak, perjanjian, persetujuan, same meaning. Sama makna. Jadi apa yang Anda katakan kalau tadi kontrak itu ada hubungan hukum ya? Itu juga salah juga konsep itu. Kontrak yang kamu baca itu, yang 13-13 itu. Apa itu? Perbuatan. Tulisannya kan hanya perbuatan kan? Tapi cara membacanya itu perbuatan hukum. Ya, antara satu orang atau lebih kan mengikatkan diri. Ya, terhadap satu orang atau lebih lainnya. Itu seringkali dikritik, itu kan sepihak tidak, cara memaknainya saling mengikatkan diri. Dijual beli. Ya, saya penjual, dia pembeli. Saling mengikatkan diri kan? Iya. Penjual mengikatkan diri untuk apa? Menyerahkan barang. Pembeli mengikatkan diri untuk apa? Membayar harga. Kelebihan orang hukum, ahli hukum, lawyer, mampu memaknai teks yang hanya single action menjadi saling ya, bertimbal. Oke, saya kembali ke Mas Angga. Bajumu dari mana? Baju yang kamu pakai dari mana? Beli kan? Perjanjian bukan? Tuh, laptopnya Mbak Rahma dari mana? Ya, dari mana? Beli kan? Dua-duanya tadi ngomong belum pernah. Ya, saya sudah pernah buat kontrak, jawabannya belum kan? Nah itu tadi apa? Ya, tinggal di mana? Kesini naik apa? Sepeda motor, naik mobil, naik Grab, naik taksi. Kontrak bukan? Kontrak dengan ya. Ada beli bensin enggak tadi? Ya. Kontrak bukan? Tak beritahu. Your day-to-day activity, your daily activity is contract. Masalahnya cuma satu, tahu atau tidak tahu? Pertanyaan berikutnya. Lebih banyak yang tahu atau yang tidak tahu? Ada sedikit yang tahu, manfaatkan itu. Makanya kamu jadi lawyer. Semua orang melakukan di pasar sampai sekarang ini. Itu kontrak semua. Tapi mereka nggak ngerti itu kontrak. Nggak percaya. Kembalikan ke definisi itu tadi. Saling mengikatkan. Pak Jewin pernah ke pasar. Pernah ke pasar. Ngapain? Beli. Iya kan? Beli kan? Saya dulu sering ke pasar. Ngapain?
belinya itu sampingan, tapi anaknya penjual yang cantik itu yang memang nggak bisa tungguin terus. Ya, clear ya. Ini keseharian. Mata kuliah yang Anda ambil yang paling relevan dengan kehidupan hanya kontrak. Tanya, Mas apa? Hari, hari ini tadi sudah bunuh berapa orang? 338, 340. Sudah berapa kali? Jangan jangan ngomong belum pernah. Ya tidak akan gitu loh ya. Oh, berarti nanti pernah. Ya kan? Tidak mungkin Anda lakukan itu ya kan? Karena begitu ngomong pidana, rumusnya dilarang. Kata dilarang itu apa? Tidak akan pernah kamu mati. Tapi begitu ngomong perdata kontra, you can do anything. Kehidupan kamu itu dalam rangka survive, to be survive, pasti ngomong kontra. Pagi-pagi tadi makan tuh, makan nasi kan? Dari mana nasimu? Kamu bukan Dewi Sri. Kau bukan bidadari Nawang Wulan. Tahu ceritanya? Cukup dengan sebutir ya beras, tahu-tahu sudah tersedia nasi yang pasti dari beli kan. Mulai pagi sampai nanti yang kamu lakukan adalah aktivitas keperdataan, termasuk nidurin perempuan. Lama itu istrimu keperdataan. Ya. Jadi dia nggak bisa tahu. Kamu ngomong pidana itu loh kapan? Mau mencuri juga enggak ya kan? Bunuh orang juga enggak, menipu juga enggak. Kalau ada itu kan case. Nah, jadi sebenarnya materi yang lain itu genep-genep supaya 144 SKS. Ya, nanti dosen mata kuliah itu ngamuk semua ke saya. Ya, kamu lihat tampang saya, menarik enggak? Tampangnya orang bisnis, orang perdata itu menarik, Mbak. Tapi kalau tampang-tampang pidana itu agak kriminal. Jok loh ya, ini jok loh nanti wah dibawa kepada. Ya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa materi ini sebenarnya penting, ya kan? Penting. Tidak hanya dalam aktivitas keseharianmu, tapi menjadi bagian dari profesi Anda. Oke, jadi pertanyaannya, sudah pernah buat kontrak? Sudah pernah? Sudah pernah. Berarti jarang ya. Nah, karena saya jebak lagi dengan pertanyaan itu. Kalau Anda ditanya, sudah pernah membuat kontrak? Sudah pernah kan gitu. Kata pernah itu maknanya seldom, jarang. Padahal saya sudah awali kan, your daily activity. Nah, Anda harus tahu, proposisi yang demikian itu error, koreksi. Tadi kan saya tanya, mau jual murah atau mahal? Ya kan? Salah pertanyaan itu, jangan kamu ikuti. Cut. Ini bukan urusan mahal atau tidak, tapi ini honor, kehormatan. Itu cara ini. Ya, oke. Hingga kita sekarang masuk. Ketika kontrak itu tadi pengertian umum, someday ya Anda menjadi lawyernya perusahaan. Ya, bahkan banyak teman-teman sudah mulai memilih saya nanti akan menjadi corporate lawyer. Oke. Kalau Anda ngomong corporate lawyer, aktivitasmu drafting. Drafting kontrak. Karena kerjaan lawyer memang drafting. Apakah gugatan, jauh itu drafting. Jadi ketika kamu ngomong corporate lawyer, business lawyer, pasti kamu ngomong kontrak drafting. Ya, ngomong perjanjian kerjasama, mau ngomong perjanjian ya sewa menyewa, mau ngomong macam-macam. Ya, macam-macam. Nah, sekarang ketika kita masuk ke dalam hal yang lebih spesifik, ini kalau di luar, ya hari ini kenapa saya minta tadi jam 12 kan terakhir, karena saya ditunggu untuk ngisi kontrak drafting di UNED. Di tempat lain itu sudah ada gelarnya. Ini anak saya lagi tes untuk wawancara
perancangan kontraknya di Jimny School ya untuk dapat CCD, Certified Contract Drafter, dan banyak teman-teman lawyer yang ikut, bahkan teman-teman notaris. Itu menjadi bagian dari keseharian Anda. Nah, ketika kita ngomong drafting di sini, itu kita ngomong hal yang berbasis ilmu. Saya yakin di sini mungkin ada yang sudah bekerja di ya perusahaan atau apa. Bisa jadi kerjaan Anda adalah buat kontrak. Ya. Tapi ketika ditanya mengapa pasal ini begini, bisa jadi tidak tahu Pak, mulai dulu ya kayak gini. Ya kan? Nah, sekarang kita ubah. Anda paham tentang teknik drafting. Mas Kevin, artis yang paling cantik. Sebut siapa? Ya. Artis yang paling cantik. Siapa? Jenina. Artis tahun berapa? Saya nggak tahu. Om saya cuma sebut. Ya, kalau manusia paling cantik di muka bumi lah. Iya, jangan dibawa ibu lah. Ini untuk ukuran. Karena nanti ceritanya siapa kira-kira? Ngomong-ngomong Mona Lisa, ya Mona Lisa itu sampai dikenal mana-mana kan? Ya, yang melukis siapa? Ya, siapa? Da Vinci, Leonardo da Vinci. Pernah lihat lukisannya? Ya, di situ aja kamu buka. Tapi saya pernah ke Paris, ya, di Louvre. Tak delok, ya, dhuwur ngisor ngalor si ayuan tonggoku sing dodol sayur itu. Demi Allah saya ngomong. Gak nafsu aku. Ya, ya. Dara, Anda sebut saja salah satu artis, sebut siapa gitu ya, X gitu ya. Mau ngomong Luna, Maya, atau Lucinta, Luna kan gitu ya. Kenapa? Saya masih punya bahan hukum untuk diskusi yang Lucinta Luna itu. Oke ya, katakanlah Anda sebut di sini aja kita lihat. Kenapa seseorang kamu sebut cantik? Karena kepalanya di atas, pantatnya di bawah. Kamu balik sekarang, pantatnya di atas kepala, kamu masih ngomong cantik. Masih ngomong cantik? Enggak. Kontrakmu benar ya, karena anatominya juga runtut by anatomi. Paham ya? Yang sudah pengalaman buat kontrak, ada nggak pasal 1 penyelesaian sengketa? Ya sama dengan meletakkan pantat itu di atas kan? Nggak mungkin. Kamu pasti ngomong yang baik-baik kan? Mbak Yuni, kamulah satu-satunya. Ya, tanpa dirimu apa sih arti hidup ini kan? Sampai dibuatkan lagu. Ya, kamulah satu-satunya gitu ya. Tahu maksudnya satu-satunya? Maksudnya satu di Kediri, satu di Surabaya, satu di Malang, satu gitu. Berantem nggak? Berantem kamu. Ya, karena perspektif perempuan ketika diomong satu-satunya seolah-olah absolut dia. Sementara laki-laki nggak bisa, laki-laki itu poligam, Mbak. Tahu poligam? Karakternya senang dengan yang indah, yang cantik, cantik. Tapi tidak wajib poligami. Bedakan, ya, bedakan. Gimana caranya supaya nggak beda? Kamu buat itu pasal definisi kan? Yang dimaksud satu-satunya adalah selesai. Ya, selesai. Tadi loh, saya kata hotel plus ayam kampus. Itu pikiran-pikiran kotor semua kan yang muncul. Orang hukum membersihkan pikiran kotor itu dengan mendefinisikan konsep. Itu kelebihanmu. Jangan kamu kasihkan orang lain. Udah nggak punya basic hukum, ngatur-ngatur, buat peraturan perundang-undangan, rusak negara. Rusak. Maka teman-teman harus hadir. Oke ya. Jadi, by design,
Itu loh, membuat aturan main. Test case, Mas David, depan itu ada retail nggak? Ada ya? Nanti kamu buat simulasi 2 kali. Yang pertama ambil ke kasir, bayar. Terus kamu lihat reaksinya kira-kira gimana? Kamu ambil ini ya di kasir situ di retail itu kan ambil kan kamu, terus ke kasir kan, terus setelah kamu ke kasir ngapain kan? Kamu kasih duit kan? Untuk apa itu? Untuk kasih tunjangan dia karena dia simpenanmu? Bukan, karena kamu bayar ini kan. Setelah kamu bayar apa respon dia? Senyum kan? Kembali lagi kan? Nah, oke. Happy ending kan? Oke. Nanti yang kedua ambil lari sekencang-kencangnya, so kencang-kencangnya lari. Kira-kira ada reaksi nggak? Apa reaksinya? Tahu nggak itu reaksi hukum? Dari proses bisnisnya. Proses bisnisnya adalah dia jualan barang-barang ini, jual beli. Tapi harapan dia untuk terproteksi itu hanya hukum yang bisa memberikan. Komplain itu namanya. Ya, ya teriak itu komplain. Dia ke pengadilan itu komplain, gugat dan seterusnya. Hanya hukum yang mampu menegakkan harapan-harapan proses bisnismu. Ya, doa Anda tak tunjukkan, Anda nggak salah pilih ya ilmu hukum ini karena ini ilmu luar biasa. Bayangkan, Anda bukan dokter aja ngurusi urusannya dokter. Ya kan? Anda bukan insinyur, bukan kontraktor, ngurusi urusan mereka yang berantem. Sampai bukan istrimu pun kamu urusi karena dia lagi mau cerai. Ya enggak? Duh, iya. Ilmumu itu ilmu yang kompleks, luar biasa. Jangan sia-siakan. Nah, ketika hukum menjadi bingkai aturan main, itu tadi aturan main. Dalam jual beli, kalau kamu ambil barang orang lain, harus ada legal standingnya. Apa? Namanya perjanjian jual beli. Ketika kamu mengambil milik orang lain, dia kan kehilangan toh. Jangan kamu sakiti, jangan kamu rugikan dia. Jangan kamu hilangkan harapannya, maka kamu konversi dengan sejumlah uang. Ya. Sehingga kehilangan dia tergantikan, maka dia tersenyum. Tahu nggak kontrak yang baik membuat orang senyum? Bahkan saking senangnya perusahaan yang profit karena kontrak kerjasamanya menghasilkan keuntungan yang luar biasa, dia berbagi kepada karyawan semua, Jasprot. Tahu kan Jasprot? Jasa produksi, Tantim. Pokoknya lihat-lihat siapa yang belum, sekretarisnya. Sudah dapat, kawini sekalian aja lah. Ya, kontrak yang baik sampai sekretaris pun dikawini. Boleh nggak? Boleh nggak ngawini sekretaris? Duh kok pada bingung, ya boleh ngawini kok. Ya apa sih? Wah ini orang ini nggak paham konstruksi hukum. Ngawini loh mas. Kawin. Boleh. Kalau sekedar nidurin itu, kalau sama-sama ridho. Saya tanya, kalau sama-sama ridho, jangan laki-laki yang jawab perempuan. Saya nggak mau nidurin laki-laki. Saya masih normal kok. Mbak dijawab boleh mbak. Mumpung istri saya lagi nggak ada. Jawaban boleh. Kan? Tetap nggak boleh di situ. Pentingnya zero errornya orang hukum. Pahami flow ini? Predict, provide, and protect. Misalnya Mbak Rahma keluar, mendung gelap. Lihat fakta mendung gelap. Prediksinya apa? Akan turun hujan. Maka kalau kamu tetap keluar, kamu harus siapkan provide umbrella. Untuk apa? To protect. Kontrak juga begitu, Mbak. Anda kalau kontrak-kontrak online, Anda baca aja, Anda masuk di marketplace misalnya, apa itu? Shopee, ya, Tokopedia, macam. Anda itu sebenarnya kontrak, cuma tidak pernah dibaca. Itu kontrak online, ya, itu online kontrak, itu kontrak. Kamu scroll itu term and condition, syarat dan ketentuan, yaitu pasal-pasal namanya. Ya, ketika Anda
ambil barang, masukkan di keranjang, kan? Terus Anda kemudian bayar, ya, bayar kan? Di situ pasti ada item, item apa? To protect, item apa? Asuransi kan? Mengapa? Karena pengiriman mungkin aja barang itu cacat, rusak, hilang. Maka cover asuransi. Ya, Mbak. Sama aja kan? Anda buat perjanjian perkawinan kan gitu. Itu kan bagian dari memproteksi, ada berbagai kemungkinan. Jadi, kenapa? Di sini ada dari perbankan. Bank itu kalau menyalurkan kredit, dia senantiasa mensyaratkan ada jaminan. Mengapa? Karena uang yang disalurkan bisa kembali, bisa juga tidak kembali. Siapa yang belum punya suami? Jangan laki-laki loh ya, jangan laki-laki yang angkat tangan, yang perempuan di sini. Karena sistem hukum Indonesia, perkawinan itu antara pria dengan wanita. Tapi kalau di luar negeri, termasuk di Belanda sekarang, PBB Belanda baru, married not only different sex, but also same sex. Di sana itu kawin tidak hanya beda jenis, tapi sejenis pun boleh kawin. Masalahnya hamilin yang kuping apa yang gone, ya itu aja. Saya bukan masalah melarang nggak melarang, tapi kalau Anda menganut itu, gak usah perang pada waktunya, manusia akan punah karena nggak ada kehamilan lewat telinga, apalagi dubur gitu loh. Tuh, iya kan? Ada yang sekarang model kayak tanam-tanam itu, stek, ya kan? Telinga potong, tanam, tumbuh itu bayi ada? Gak bisa, harus melalui proses yang namanya reproduksi. Ya, ya kita harus rasional kan? Sehingga pertanyaannya masa di Indonesia nulis tesis, skripsi, disertasi tentang surrogate mother. Tahu surrogate mother kan? Surrogate mother itu ibu pengganti. Mbak, sudah punya suami belum? Belum. Rahimmu nganggur? Nganggur. Tak sewa nih. Tak sewa. Di luar negeri bisa itu saya sewa. Untuk apa? Untuk saya tanamkan benih saya dan istri saya di rahim dia. Kenapa? Karena rahim istri saya bermasalah. Itu namanya surrogate mother. Ya, itu banyak kontrak-kontrak begitu di negara sana. Nanti semua pembiayaan dari saya. Tapi kalau lahir itu anak saya. Karena hanya titip. Ya. Jadi sistem Indonesia nggak boleh itu. Mengapa? Karena undang-undang kita, undang-undang perkawinan itu, yang demikian dianggap sebagai sebuah hubungan seksual. Dia bukan istri saya. Ini dilarang. Di luar negeri nggak ada masalah. Ya. Maka Anda harus paham dengan sistem itu. Oke, clear ya? Predict, provide, and protect. Utang, cover, jaminan. Barang mudah rentan, ya, gampang rusak, bubble. Kan gitu kan? Packagingnya ditambah itu. Bahkan mungkin alat transportasinya harus. Kalau yang Anda kirim adalah vaksin, ya kan? Gak bisa kamu pakai ya transportasi biasa itu khusus. Ya, antar pulau harus dengan pesawat, kemudian harus dengan suhu dan nggak bisa. Paham? Itu artinya teman-teman nanti memahami itu. Oke. Nah, oke. Tadi mau. Ah, ini aja. Oke. Sekarang Anda pahami prinsip-prinsip perancangan kontrak. Kalau Anda belajar kontrak, anunya naiknya nggak pas ya? Diturunkan dulu Mbak. Naik, ini yang tadi. Terus, oh, ini. Oke ya. Ini teman-teman perhatikan ini. Kalau Anda nanti mau merancang, seperti mau mendirikan rumah kan,
Dibangun dari mana? Atapnya dulu, gentengnya dulu, atau fondasi dulu? Fondasi. Ini asas itu namanya fondasi, pilar. Yang pertama freedom of contract, kebebasan berkontrak. Pada dasarnya Anda bebas membuat kontrak dalam bentuk apapun, dengan isi apapun, dengan siapapun, dan seterusnya. Oke. Dalam konteks ini, lisan pun itu kontrak. Bahkan diam itu juga kontrak. Pernah transaksi diam? Nggak, Anda berdiri, ada mobil, kemudian Anda masuk, nggak omong-omongan, nggak sopir, sampai Anda sendiri bojo apa turun kan? Enggak. Iya kan? Pencet turun. Anda pernah tahu vending machine? Itu di situ saya lihat vending machine. Kotak yang ada isinya minuman macam-macam itu loh. Oh, no sing dodol. Orang no kan? Lebokno klotak muncul kan gitu. Itu semua kontrak. Itu semua kontrak. Dan itulah kebebasan. Mbak Yuni, Mbak Rahma, pernah ke pasar kan? Ada pengumuman hari Senin, baju putih, celana hitam, sepatu high heel gitu. Ada seperti itu? Gak ada, apa gelem lebu pasar kayak ngono ya kan? Maka kamu lihat orang macam-macam keluar masuk. Karena prinsip freedom of contract adalah ease of entry, ease of exit. Maka kamu dulu uang metu, gak ada masalah. Itu makna kebebasan. Dalam konteks syar'i, mudahkanlah urusan muamalah di antara kamu. Jadi hubungan kontraktual itu hubungan muamalah. Nanti kita lihat ada konsep yang nggak benar. Yang berikutnya, konsensualisme. Kapan perjanjian jual beli lahir? Kevin. Kapan perjanjian jual beli lahir? Cepat. Ya? Saat udah ada pembeli penjual, kita ada depan. Kapan? Kapan itu berarti when. When itu berarti momentum. Momentum itu titik. Nah, gitu lah. Kapan? Saat sepakatan belum dibayar. Sudah lahir perjanjian belum? Belum dibayar tapi sudah sepakat. Sudah lahir perjanjian belum? Sudah dibayar. Ya, barang belum diserahkan. Sudah lahir belum perjanjian? Bingung kan? Bukaan kitab. Tunjukkan pasalnya. Buka 1458. Itu namanya kunci S. S key. Udah? Ketemu? 3 apa? 1458. Udah ketemu? Baca. Bacanya dengan intonasi. Kapan jual beli lahir? Seketika dengan kata sepakat. S. Dan gak bingung, meskipun barang belum diserahkan, harga belum dibayar. Udah jelas? Itu dasar hukum kan? Di Indonesia, turun dibayar lapor polisi, turun diserah no lapor polisi, nek gak penipuan kok niku belajar tekon diserek. Lho Pak, prakteknya begitu. Nek kon ngomong praktek no, ya prakteki, tak beritahu tonggoku itu prakteknya nuroni tonggone. Lah apa kita ikut juga tiduran dengan tetangga? Itu namanya argumentum ad populum. Based on law, based on rule. Berpeganglah pada aturan main. Berpeganglah pada hukum, itu yang benar. Sekarang kan kita mencontoh pada praktek-praktek yang quote and quote seolah-olah benar. Itu kalau bahasanya lawyer, merasa titik-titik, koma, quote non. Atau, quote non tahu? Quote quo itu ada, non itu tidak. Berarti sesuatu yang merasa pasti tidak ada. Masih bingung? Rasa-rasanya kan kok bojoku sih rasa-rasanya kan itu ya. Terus kamu mengiyakan, ya alhamdulillah jawabannya ya. Merasa bukan Pak, saya bukan istri Anda kan gitu. Berapa kali saya keliru ngikutin perempuan berjilbab, tak kau mulai tiba itu tuh bojoku saya kiri nang mall, Mas, sampean kok gak nyebut aku, lagi keliru tak pikir podo jilbab, kok tak pikir bojoku. Loh, celakanya yang saya bawa pulang itu kok ya diem aja gitu. Anda tertawa ya, itu error namanya, error. Dan itu kita harus negasikan.
Oke. Kemudian brevity of contract. Siapa para pihak? Dalam jual beli siapa? Penjual, pembeli. Dan itu ada fakta sunt servanda, janji itu mengikat. Kalau Anda buka 1338 ayat 1, bingung nanti. Buka 1338 ayat 1, ketemu. Ketemu nggak? Ketemu. Ada angka satunya? Nggak ada. 1320 coba Anda buka. Udah ketemu? Berapa ayat? 4. Betul? Salah. 1320 nggak punya ayat. Itu yang sering kali saya jumpai, banyak kampus nggak ngajarkan kebenaran. Masa udah profesor sama 1320 ayat 1? Nggak ada. Kamu tak kasih tahu cara belajarnya. Jangan dibuka ya. Saya, SK-nya, SK guru besar saya dari presiden, guru besar hukum kontrak. Bukan guru besar pada umumnya, ya kan? Jadi bohong pun saya punya kompetensi berbohong. Apa saya mau berbohong? 1320 nggak punya ayat, tak bacakan. Perhatikan itu. Untuk sahnya perjanjian diperlukan syarat-syarat sebagai berikut, benar? Ya, 1, 2, 3, 4 kan? Itu bukan ayat, itu item syarat tadi. Clear ya? Oke. Kembali ke 1338. Asal kutipanmu benar, versi Subekti misalnya, 1338-nya Subekti ada 3 alinea. Ya, masalahnya yang di online itu nggak ada alineanya. Ya, 1 langsung kan? Ya. Anda nggak akan bisa menunjuk secara tepat dasar hukum itu. Banyak saya sudah sampaikan. Bahkan di pelatihan calon hakim itu, Anda yang pakai itu, Anda nggak akan bisa mengidentifikasi dengan tepat. Tak bacakan ayat 1, versi Subekti. Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya kan? Itu ayat 1. Ayat 2-nya, perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan para pihak atau karena ketentuan undang-undang. Itu ayat 2. Ayat 3-nya, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Jadi kalau tanya dasar hukum itikat baik dalam Koran 1338 ayat 3, Anda bisa tunjuk di situ. Tapi di sini nggak bisa. Hanya ngomong 1338 aja ada tulisan itikat baik. Ya, ilmu baca kitab, Mas, ada kodenya. Kamu nanti kalau di Belanda, Belanda itu BW-nya nggak 4 buku, 10 buku sudah. Terus ada tulisan 6.132 misalnya titik 1. Bingung kamu bacanya. Iki piye mocone ya? 6.132 misalnya gitu. Tak kasih ilmunya. Yang coding pertama 6 misalnya, itu bacanya buku 6. Ya, 132 berarti pasalnya, terus ada titik belakangnya itu ayatnya. Kemungkinan besar banyak dosenmu yang belum tahu itu. Sehingga ketika Anda menjawab itu, saya tahu bukan salah Anda, saya yang ngajarin Anda. Tapi kan saya ngomongnya nggak banter-banter, ojo digedein oleh ya volumenya. Demi Allah saya bersumpah yang saya sampaikan itu benar. Oke ya, clear ya? Nah, itu brevity of contract. Melahirkan fakta sun. Fakta itu apa sih? Janji. Ya, fakta itu janji. Servanda, services itu melayani, dilaksanakan. Maka janji itu mengikat. Untuk apa? Untuk dilaksanakan. Bahkan pelaksanaannya harus dengan itikat baik. Oke. Daya kerja itikat baik di mana? Wal awalu wal akhiru. Before after. Ya, before after. Selalu dengan nawaitu yang baik. Ya, kalau tadi kebebasan berkontrak saya pakai syar'inya mudahkanlah urusan di antara kamu. Kalau itikat baik saya ganti dengan nawaitu. Ben gampang dipahami gitu loh. Nanti kalau saya pakai
Tahu detro malah bingung. Good faith malah nggak jelas. Reasonableness and fairness malah asing. Ya sinawa itu. Ya kan? Ya. Gak usah pakai bahasa macem-macem. Water, ini banyu. Ya. Ya kan? Oke ya. Dan yang paling penting sebenarnya tentang mau jalan Mbak. Oke. Terus next, Mbak. Terus saja, terus. Nah itu. Nah ini asas proporsionalitas. Kalian udah dapat ini slide-nya? Belum dibagikan? Ya, mestinya dibagikan. Ada yang ini kan bentuknya aslinya kan full color kan. Saya kemarin di Jogja, saya senang karena mereka itu di ini apa? Di print tapi dengan edisi yang lux. Lux kayak film, bagus hasilnya. Ya yang benar begini, ya kan? Keluar sedikit tapi hasilnya bagus sehingga tampilannya menarik dan eye catching itu selalu menarik untuk dipelajari. Anda drafting nanti perhatikan teori saya proporsionalitas. Ya, ini bukunya. Ingat tadi, knowledge itu based on literasi, literatur. Anda nggak pakai celana dalam pun saya nggak kelihatan kok saat itu. Ya, saya nggak pakai celana pun kamu nggak lihat. Tapi kalau saya nggak bawa apa-apa, ini saya kosong, sangat kelihatan. Lemah legal opini. Ya kan? Gampang. Ya, defense Anda itu menunjukkan kekuatan literasimu. Dalam bahasanya Mas Kafa, ikrokmu itu sudah nggak ikrok, nggak pakai bismi robika lagi, kolak. Oh, sing mbok gowo nek ngono. Nah, itu kan ya. Challenge. Ambil hikmahnya. Jadi, pertukaran kepentingan, kontra Anda nanti bertukar kepentingan. Ya. Maka value dari pertukaran yang baik adalah jangan kamu cari keseimbangan, berantem kamu. Ya kan? Karena kamu pasti ngukur kan, berantem loh suami istri ya yang sudah berkeluarga. Aja nono aku reganono aku ya. Terus suami ini ngomong, lah saiki kamu ndelok piro regomu? Wingi mahare kan seperangkat alat sekolah. Keliru ngomong, mestinya seperangkat alat sholat. Yang nggak pernah dipakai, sholat. Terus gawe apa maharmu? Minta mahar itu alpat, apa itu bisa didol gitu loh ya. Maka Anda yang berkonflik, ego, nggak selesai kan? Maka jangan mencari keseimbangan, tapi cari pertukaran yang fair. Itu value dari nilai yang saya bangun. Jangan mencari sama kuat, berantem lagi kamu, tapi saling menguatkan. Jangan mencari ya kesamaan tadi, ya harga, tapi saling menghargai. Percayalah saudara, konflik-konflik Anda tentang kontrak based on value-value ini. Kamu nggak ngergani liane, ya kan? Kamu malah justru memotong yang lain yang tidak saling menguatkan. Padahal hakikat dari kontrak yang melahirkan perikatan, ikat. Tahu kan kalau ikat? Berarti kuat, kokoh, ya kan? Tidak mudah patah. Oke. Next, Mbak. Naikkan. Sekarang goal dari drafting Anda nanti apa? Anda buat kontrak. Yang diharapkan oleh klien Anda adalah harapan dia itu dapat diwujudkan. Maka pintu masuk untuk mewujudkan harapan itu adalah satu kata kunci, yaitu sah. Sah. Tahu sah? Tahu sah? Apa makna sah? Nah, orang kan ngomong sah, 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 gitu kan? Saya terima nikahnya Yuni, ya, Yuni bin Abdullah gitu ya. Dengan mas kawin, seperangkat alat sholat lebar tunai, sah nggak? Belakang dua, sah nggak? Sah nggak?
Sah nggak? Nggak sah. Berarti Anda nggak peka. Masa Unibin? Kalau Unibin berarti laki-laki, saya laki-laki. Ah, Anda ini nggak apa-apa. Mestinya binti. Ya kan? Kayak saya tadi loh, begitu dengar kata ya kan mengakibatkan, ya, padahal mengikat kan. Anda enggak benar kan gitu kan. Stop. Jadi saudara, sah itu maknanya 1338 ayat 1. Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku dan mengikat. Itu makna sah. Ya, itu makna sah. Oke ya. Nah, next Mbak. Terus naik. Nah, ini apa toolsnya, apa instrumennya? Kalau kamu merasakan suhu tubuhmu nggak nyaman, kamu pakai termometer, kan gitu? Kalau kamu pengen tahu sah apa tidak kontrakmu, pakai uji 1320. Maksudnya pasal 1320 itu desain by saya. Di pasal 1320mu buka semua itu. Yang pertama tentang kesepakatan, ya kan? Supaya Anda pengen, saya tidak mewajibkan Anda beli, baca, karena dengan cara itu kamu akan tahu. Kalau saya tanya kesepakatan itu apa, jawabnya masih putar-putar nanti. Kesepakatan itu sebenarnya adalah persesuaian kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Itu makna kesepakatan. Kesepakatan apa? Sudah macam-macam lah. Karena tidak baik law, tidak baik konsep, tidak baik doktrin. Nah, kamu tak ajari logika-logika berpikir orang hukum yang sistematis itu. Yang kedua apa? Kecakapan. Kecakapan itu juga konsep hukum. Apa itu? Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap dirinya sendiri. Gak percaya? Siapa yang punya anak kecil suruh ngelemparin kaca tetangga. Nanti kira-kira siapa yang disuruh ganti kaca tetangga? Anak kecil itu atau Anda? Orang tuanya. Mengapa? Karena dia tidak cakap. Itu urusan kecakapan tadi kan. Mereka-mereka yang tidak cakap berada di bawah pengawasan yang cakap. Kalau anak berarti orang tuanya. Saya kini ono anak di jalan yang dalan dolanan ganggu kemudian keserempet mobil. Siapa yang salah? Mobilnya kan? Enggak, mestinya wong tua nih. Indonesia kira gak karu-karuan. Wong tua nih. Ono kewan dolanan nang ngene dalan raya. Keserempet mati. Lho sing mobil suruh ganti. Enggak, mestinya mobilnya Peso itu suruh ganti yang punya binatang. Enggak percaya, kamu buka aja 1305 sampai 1380. Kamu kan pernah dengar kata PMH, PMH, PMH itu. Ya karena kita ini ngomong nggak pakai dasar hukum. Tadi saya awal 1865 kan, who say something, you must prove it. Dasar hukum. Oke ya. Yang ketiga, hal tertentu. Yang keempat, nah udah, saya sekarang seneng. Ketemu saya kan, itu ada kata halal, kamu highlight. Kamu kasih garis bawah, kamu kasih stabilo. Jangan lagi setelah ketemu saya, kamu baca dengan terjemahan halal. Karena ini bukan urusan halal dan haram. Wong Londo iku gak ngerti kata halal, kata haram. Satu, dia sekuler, mayoritas itu dia Kristen. Mbok kei kata-kata halal segala macam, mbok gak bingung, dia shock toh. Bahasa aslinya ini urlu dia ursa. Terus mbok gowo-gowo kata halal haram. Padahal maknanya adalah boleh atau tidak boleh, karena ini urusan muamalah. Ya kan? Jadi yang benar apa? Satu sebab atau kausa yang diperbolehkan. Atau dalam bahasa lain tidak terlarang, tidak dilarang. Oke ya. Jadi sekali lagi saya harus menyampaikan kebenaran itu. Meskipun setelah ini Anda akan kembali ke habitat Anda. Ngomong-ngomong halal. Terserah. Jadi nanti kalau saya dihisap setelah manro buka segala macam, saya jelaskan semua yang saya sampaikan. Sudah beberapa poin sudah saya sampaikan gitu ya. Clear ya? Nah, next Mbak.
Nah, ini, saudara. Ya. Jadi, goal Anda nanti, nih, kontrak yang Anda buat akan sah kalau semua syarat di pasal 1320 dipenuhi. Ya, dipenuhi. Ada kesepakatan? Ada. Kecakapan? Ada. Tentu ingat tadi, kalau itu naturally person, lihat usianya. Usia berapa? Usia berapa? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berapa? Ya, ya, ada. Berapa? Do Anda, Mas Ewi? Iya, 17. Dasarnya apa, Mas? Karena di film-film itu harus 17 tahun ke atas, gitu ya. Kalau lagi nonton film, iya betul. Betul, Mbak? 17 tahun? Oke, jangan lama-lama. Yang benar itu 18. Jangan lagi ngomong 17, jangan ngomong 21, all out. Karena ini ujuran kecakapan umum. Anda pernah nyoblos? Berapa syarat nyoblos? Syarat nyoblos 17. Mengapa 17? Karena leg spesialis khusus untuk pemilu. Mbak, Anda dicoblos usia berapa? Ya, 17 boleh dicoblos. Berapa? Nah, balik lagi ke undang-undang tentang bukan legislatif. Maksudnya urusan nyoblos-nyoblos tadi lanjutannya ini. Loh, iya kan, foto Anda kan boleh dicoblosin itu loh. Yang nyoblos boleh 17, tapi yang dicoblos apa juga 17? Enggak, nanti kalau boleh 17 itu anaknya yang masih bayi boleh 17. Dan sekalian tidak hanya wapres, tapi semua ya, RT RW di ya, Jupu IKP kan gitu. Oke ya, 18 tahun. Kecuali yang lek-lek SP. Kalau Anda PT, piro iku umure PT iki? Wis pituas apa durung gitu? Apa ukurannya PT? Kalau pihaknya PT, akta apa? Ya. Kalau dia badan hukum itu kewenangan. Ya, kecakapan di sini maksudnya apa sumber kewenangan dia? Anggaran dasarnya. Ya, kalau dia PT sing umurnya puluhan tahun, ya sampai yang perubahan yang terakhir. Untuk lihat siapa dia ini. Apa mentang-mentang mobilnya mobil UWK? Ya, seragamnya UWK, pinnya UWK, kemudian dia bisa mewakili UWK. Nggak bisa lihat sumber kewenangan. Nah, itu hal-hal yang seperti itu teman-teman perhatikan. Ya, jadi test case. Ini rumusnya, ini simulasinya. Kontra Anda benar jika S sama dengan X plus Y. X itu apa? Unsur subjektif. Syarat 1 dan 2. Sepakat dan cakap. X itu unsur objektif, syarat 3 dan 4. Kalau semua syarat itu X plus Y berarti 1, 2, 3, 4 terpenuhi, otomatis sah. Ya, otomatis sah. Tapi ketika simulasinya ada minus, 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 ya min, 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 berarti Anda sudah tahu itu lampu hasad, ya. Ya. Artinya apa? Dia mengingatkan Anda, hati-hati. Itu potensial kalau nggak batal ya dapat dibatalkan. Kalau itu unsur subjektif berarti dapat dibatalkan. Vernitagbar, voidable. Tapi kalau itu unsur objektif, batal demi hukum. Ya, null and void. Konsekuensi-konsekuensi itu Anda harus paham. Oke, next, Mbak. Nah, itu flow-nya sah dari lahir perjanjian, lahir perikatan, ada prestasi kontra prestasi. Ketika prestasi kontra prestasi berlangsung dengan fair, maka case close. Tahu case close? Perikatannya hapus. Nggak percaya nanti Anda beli, ya, ambil,
bayar, nanti pasti Anda ngeloyor keluar kan? Itu artinya perikatan hapus dengan sendirinya dengan dipenuhinya prestasi para pihak. Tapi kalau belum selesai, maka Anda ke pengadilan. Masaan mau kemana? Pengadilan, Prof. Ngapain? Ini klien, ya, kontraknya ada yang belum dilaksanakan, ada yang prestasi. Ngapain ke pengadilan? Mau gugat one press. Siapa di mana? Ini klien digugat sama, ya kan? Katanya one press. Jadi ada kata. Ini mau menggugat, ini ngomong digu, karena konsekuensi kontrak yang Anda buat itu hilirnya menimbulkan konsekuensi tanggung gugat. Anda kan sering dengarnya tanggung jawab kan ya. Yang benar tanggung gugat. Ya, tanggung gugat. Spesifik tone. Ya, kerjaan Anda itu ngomong-ngomong one prestasi pasti problemnya di kontrak. Ini, nah, itu problem kontrak, maka reviewnya adalah apakah desain kontrak kita tepat apa tidak. Oke ya, itu beberapa adu aja lah, clue aja. Tentu ini nggak akan pernah selesai, Anda kembangkan sendiri. Ya, sampai di sini saya akhiri. Kalau ada diskusi, saya silakan. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sisa waktunya masih 5 menit. Bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Baik, kalau tidak ada, apakah tidak ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya tutup. Demikian pemaparan materi dari Profesor Dr. Agus Yudha Hermoko, SH.MH. Terima kasih Prof atas pemaparan materi yang sangat luar biasa selama sesi pertama dan sesi kedua PKPA pada hari ini. Baik para peserta PKPA Angkatan 22, pada pemaparan materi yang berkaitan dengan perancangan dan analisa kontrak sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kita semua untuk ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi serta kerjasama para hadirin semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang ada sesi foto bersama di akhir. Di bawah saja, Prof. Ya, di bawah sini.